Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia ya bersama Bapak Rohiman, dan alhamdulillah akhirnya kita sudah menginjak ke pembelajaran di bab ketiga ya untuk bahasa Indonesia, dan semoga kalian di sana selalu sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu terhindar dari yang namanya penyakit ya. Selalu semangat ya, jangan sampai loyo, karena kenapa, kalau seandainya kita sudah tidak semangat, tentu apa yang akan kita dapatkan itu kan tidak akan maksimal ya. Tidak akan semaksimal yang mungkin ya, seperti itu. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan ya, agar apa yang kita dapatkan atau apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat buat kita ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai, dan tahan intinya selalu Bapak sampaikan untuk selalu menjaga protokol kesehatannya ya, mencuci tangan sebelum makan atau mencuci tangan setelah kalian bersentuhan ya, baik itu bersentuhan dengan benda ataupun dengan yang lainnya ya. Kemudian selalu menggunakan masker ya, selalu menggunakan masker ketika kalian ingin bepergian ya, ataupun kalian ingin berbicara dengan orang lain ya. Kemudian selalu menjaga jarak ya dengan orang lain, karena kenapa? Kalau seandainya kita tidak menjaga jarak, tentu penyebaran tersebut akan mudah sekali tersebar ya, penyebaran penyakit tersebut, yaitu penyakit COVID-19 ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena kalau seandainya kita menjaga kebersihan lingkungan, tentu kita akan terhindar juga dari nama penyakit. Baik, terima kasih. Dan untuk pertemuan kali ini untuk di bab yang ketiga ya, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang teks editorial ya untuk kelas 12 ya. Dan untuk kelas 12 ya, setelah mengerjakan tugas, kalian silakan kumpulkan di meja Bapak, ataupun UTS-nya silakan kalian kumpulkan di meja Bapak ya. Kalau seandainya tidak bisa dikumpulkan di meja Bapak, silakan kalian kumpulkan di ketua kelasnya ya. Dan nanti silakan ketua kelasnya untuk menghubungi Bapak ketika kondisi sudah normal ya, dan menyetorkan tugasnya dan juga UTS-nya ya. Dan semoga UTS kalian berjalan dengan lancar dan juga UTS-nya bagus-bagus ya. Dan untuk materi yang akan Bapak sampaikan untuk hari ini yaitu tentang pengertian teks editorial ya. Pengertian teks editorial yaitu tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisi pendapat atau pandangan umum ya terkait reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian ya, yang tengah menjadi sorotan di masyarakat. Nah, teks editorial ini adalah tulisan yang dibuat atau dilakukan oleh redaktur utama ya dari suatu media yang berisikan pendapat ataupun pandangan umum ya, seperti itu, tentang reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang tengah menjadi sorotan di masyarakat. Nah, salah satunya itu banyak sekali sekarang untuk teks editorial yang mungkin ya dari berita-berita sekarang, yaitu tentang pengesahan untuk Omnibus Law itu ya, atau pembuatan Omnibus Law yang dilakukan oleh anggota DPR ya. Itu sekarang yang menuai kontroversi sehingga meledak-ledak untuk demonya ya, seperti itu. Dan selain untuk editorial ya untuk orang yang mengeditnya atau orang yang menyuntingnya itu adalah editor ya. Editor biasanya itu orang-orang yang khusus untuk
menelaah apakah teks tersebut memang terdapat kesalahan ataupun yang lainnya, ya, ataupun penyajian pendapatnya seperti apa. Nah, untuk materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang cara membedakan mana yang disebut dengan fakta dan opini dalam teks editorial. Ya. Jadi, dalam teks editorial ini pasti terdapat fakta dan juga opini, ya. Dan kita harus bisa memilah-milihnya, ya. Jadi mana yang dimaksud dengan fakta dan mana yang dimaksud dengan opini, ya. Mungkin kalian sebelumnya sudah mengetahui mana yang fakta dan opini, ya, fakta dan opini. Jadi fakta itu adalah pendapat yang berdasarkan dengan data yang benar. Sedangkan opini itu adalah pendapat yang disampaikan, ya, tetapi tidak sesuai dengan datanya, ya. Jadi menurut orang lain seperti itu, ya. Jadi belum tentu kebenarannya. Kemudian untuk cara membedakannya, yang pertama yaitu kita harus bisa memilih berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran, ya. Kalimat seperti itulah adalah kalimat yang berupa opini dan bukan fakta, ya. Kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta, ya. Jadi kritik atau penilaian yang berupa prediksi atau harapan dan saran itu merupakan suatu opini, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta, seperti kalimat yang menyatakan suatu angka, statistik dari lembaga yang terpercaya, ya. Atau kalimat yang langsung disampaikan melalui wawancara. Itu adalah kalimat yang real biasanya dan fakta seperti itu, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, semua yang berhubungan dengan berita yang akan disampaikan, ya, yang akan dikomentari dalam teks editorial, ya. Jadi kita harus menggali peristiwanya seperti apa, ya, tokohnya itu siapa saja yang terlibat, kemudian kejadiannya seperti apa. Kita harus mengetahui hal-hal tersebut, karena ketika kita menyampaikan komentar, ketika kita menyampaikan pendapat kita, bisa dipertanggungjawabkan dalam teks editorial seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu verifikasi kebenaran, ya. Kita harus memverifikasi terlebih dahulu kebenaran dari data yang disampaikan, ya. Baik itu peristiwa dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial seperti itu. Caranya dapat sederhana, ya. Seperti membandingkannya dengan berita dan dari media lain atau mengakses website resmi dari penyedia data seperti itu. Contohnya ketika kita ingin mencari data dari contohnya ketika kita mendengar berita yang disampaikan dari seorang reporter, ya, kepada pendengarnya, ya. Kita bisa menggali data tersebut, ya, melalui situs resmi atau web resmi dari data yang bisa kita akan kita ambil seperti itu, ya. Nah, itu adalah materi yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini, dan mohon maaf bila penjelasan Bapak kurang dimengerti. Silakan nanti kalian tanyakan apa yang belum kalian mengerti, ya. Dan sekali lagi silakan kalian kerjakan UTS-nya, ya, dengan baik, ya, dengan bagus, ya, agar nilai yang kalian dapat bisa sesuai, ya, dengan apa yang kalian harapkan. Dan untuk tugas hari ini, untuk tugas pertemuan pertama kali ini di materi yang untuk di bab yang ketiga, ya, yaitu silakan kalian cari berita yang terdapat dalam koran, majalah,
ataupun yang lainnya, maupun itu dari media elektronik ataupun dari yang lainnya, silakan kalian cari. Kemudian kalian pilih ya, mana yang dimaksud fakta, opini dalam berita tersebut ya. Jadi silakan kalian pilih mana yang opini dan mana yang fakta ya, dari teks yang kalian gunakan sebagai contoh ya. Silakan kalian cari beritanya itu dari koran maupun majalah yang lainnya. Baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, dan jangan lupa setelah kalian belajar silakan kalian berdoa ya. Dan mohon maaf apabila ada perkataan Bapak yang salah, dan Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.